Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi haqqa hamdi hamdan hamidin ahmadu syukran jami'i ni'ami wa mazidih. Wa salli wa sallimu ala nabiyil karim habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para asatidz, bapak ibu rahimakumullah. Kita melanjutkan ngaji kita di kitab Rawdatul Talibin dengan lebih dahulu menghadiahkan Fatihah untuk muallif. Semoga ilmu yang akan kita pelajari ini dijadikan oleh Allah ilmu yang manfaat fi dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi kullihim wa ila hadratin Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali wa sallallahu Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف نفعنا الله بعلومه وبسره بالدارين آمين. ثم اعلم, kemudian ketahuilah, annaka, sesungguhnya kamu, la tasilu, tidak akan sampai, ila manazilil qurubat, pada kedudukan kedekatan kepada Allah, hatta taqta'a, sehingga kamu memutus, sita uqubatin, 6 pendakian, 6 rintangan. Kamu tidak akan bisa sampai pada kedekatan bersama Allah, kata Imam Ghazali, kecuali kamu bisa menghilangkan, kamu bisa memutus 7 rintangan, 7 pendakian. Kamu bisa melampaui 7 pendakian, atau kamu bisa menghilangkan 7 rintangan. Al-aqabatul ula, rintangan pendakian pertama, fatamul jawarihi anil mukhalafati syar'iyyati, anil mukhalafati syar'iyyati. Fatamul jawarihi, nyapih itu bahasa Indonesia ya. Menyapih, apa ada bahasa lain? Betul ya? Kalau anak disusui terus berhenti, disapih kan? Nah ya, sudah bahasa Indonesia ya. Fatamul jawarihi, menyapih anggota tubuh, anil mukhalafati syar'iyyati, dari penyimpangan secara syar'i. Penyimpangan secara syar'i. Yang pertama, orang itu kalau mau mendekatkan diri kepada Allah harus bisa nahan anggota tubuh dari menyimpang secara syariat, dari perbuatan-perbuatan yang menyimpang secara syar'i. Harus bisa mengendalikan mata dari melihat yang diharamkan oleh syar'i. Harus bisa menahan ucapan lisan dari omongan-omongan yang tidak diizinkan oleh syariat, dari bohong, dari fitnah, dari namimah. Telinga ditahan dari mendengar yang tidak diizinkan syariat, ghibah dan lain-lain. Tangan ditahan untuk tidak melakukan kedzaliman, memukul dan lain-lain. Maka yang pertama harus dilakukan adalah memastikan anggota badan kita ini benar-benar sesuai dengan aturan syariat, tidak boleh menyimpang syariat. Al-aqabatus tsaniyah, aqabah yang kedua, rintangan atau pendakian yang kedua, itu adalah fatamun nafsi anil ma'lufatil adiyah, nyapih nafsu, nahan nafsu dari
kesenangan yang sifatnya adat kebiasaan. Senengannya nafsu itu seneng makan, seneng minum, seneng kawin, seneng istirahat, yaitu nafsu. Ditahan, jangan terus-terusan dituruti. Aku kalau makan kalau ndak hangat itu ndak enak, itu nafsu. Ndak ada Quran nyuruh makan itu harus hangat, itu ndak ada. Ndak ada hadis yang nyuruh makan itu hangat, meskipun hadis dhaif itu ndak ada, apalagi yang sahih. Lah terus kok terus harus hangat, itu sopo yang mengadatkan begitu? Itu ya nafsu, nafsu. Kalau pagi itu harus ngopi, yang mengharuskan ini sopo? Ya nafsu. Jangan sampai adat itu kemudian mengikat kita. Nafsu itu harus disabih dari kesenangan yang sifatnya adat kebiasaan, disabih. Jangan terus-terusan disenengkan. Karena kalau nafsu itu terus dituruti, seneng makan enak dituruti, seneng ini dituruti, nanti ada waktu di saat kita tidak bisa menuruti, saat itu akan terjadi kekecewaan yang dalam. Banyaknya orang yang stres, depresi karena tidak terlatih menghadapi tidak keturutan itu. Karena tidak terlatih, tidak keturutan, biasa keturutan, itu gampang stres. Jadi ruhaninya jadi lemah karena nafsu terus dituruti. Dan nanti kita akan masuk beberapa hari lagi ke Ramadan. Pada saat kita masuk Ramadan itu benar-benar nafsu nggak dituruti. Ramadan itu benar-benar menghancurkan nafsu. Mulai subuh sampai maghrib nafsu benar-benar nggak dilayani, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, nggak dikasih hubungan suami istri yang sudah menikah, semua ditahan. Ditahan itu namanya nyapih. Nyapih itu fatom, itu bahasa lainnya imsak, nahan. Bahasa lainnya saum, siam. Jadi nafsu itu memang harus dipuasakan, harus dipuasakan. Kalau orang biasa menahan keinginannya tidak selalu dituruti, orang itu akhirnya tidak menjadi orang yang nuntutan. Dan kalau keinginannya tidak keturutan, itu juga kecewanya nggak dalam. Tapi kalau orang itu minta semua keinginannya harus keturutan, itu nanti kalau tidak keturutan kecewanya dalam. Nuntutnya sangat, kecewanya dalam. Kalau orang nuntutnya sangat, kecewanya dalam, itu gampang terluka batinnya. Gampang terluka, gampang tertekan. Akhirnya tidak pernah senang hidupnya, itu gak bisa nikmat. Sudah makan sebenarnya ya wis cukup makanannya, cuma nafsunya ngomel. Ini sebenarnya kalau digoreng agak kering lagi lebih enak. Sudah gak enak, sudah gak enak gara-gara nafsu ngomel begini. Ini sebenarnya nasinya kurang pro, ini terlalu lembek, jadi gak enak gitu ya. Atau ini kurang lembek, ini nafsu. Nafsu. Jadi kita disiksa, tidak bisa menikmati yang ada di depan kita, sementara kita disandra oleh kenikmatan yang tidak bisa kita miliki. Itu siksaan. Siksaan. Jadi orang yang begini ini kesiksa oleh nafsunya sendiri. Nafsunya sendiri. Nah, orang itu supaya tidak begini nafsunya disuruh qanaah, udah adanya ini udah, nggak usah macem-macem. Yo tapi rasanya kan lebih enak di sana, rasa enak di sana, tapi suci lebih pasti di sini. Harus begitu kan nafsu itu.
Ya tapi kan ini ndak usah tapi-tapian. Ini dimakan, ini yang halal, ini yang rizkimu dari Allah. Tidak ada yang lebih baik dari ini di hadapan Allah, karena inilah yang disampaikan Allah kepada kamu, makan. Baru terus, kalau tidak dibeginikan, tidak benar-benar nafsu kita. Ya tidak benar-benar. Jadi orang itu harus berani mendidik dirinya sendiri. Jangan terus-terusan dituruti. Ya, kalau kepingin dekat Allah, jangan terus-terusan nuruti nafsu. Sesekali nuruti ya boleh, ya namanya manusia. Mosok terus nggak punya keinginan, kepingin sambal pete, ya sesekali ya boleh. Tapi yang sewajarnya saja, ya, yang sewajarnya saja. Jangan maksa, ya jangan maksa. Udah cukup, ya. Waktu anak-anak itu maksa-maksa. Kalau sudah dewasa, sudah mulai ngerti, ini harus dikendalikan. Ini harus dikendalikan. Semua maksiat itu terjadi karena orang tidak bisa mengendalikan nafsu. Nah, kalau orang sudah terbiasa menahan nafsu dari mencari kesenangan-kesenangan, nanti nafsu itu sudah tidak punya lagi daya tarik ke selain Allah. Kalau jenengan itu masih pencari makanan enak, pencari minuman enak, pencari pakaian bagus, pencari tempat wisata indah, terus kapan jenengan mau nyari Gusti Allah? Wes gak mungkin. Jadi kalau mau bilang mendekatkan diri ke Allah, wes gak bisa. Pikiran jenengan lebih ke makanan enak, minuman enak, tempat enak, nyari perempuan cantik, wes gak selesai, wes gak ada mau ke Allah itu ndak ada. Kalau mau deket Gusti Allah, nafsu ini ditahan dari begini, wes selesai. Urusan makan, masuk dari kecil makan sih ribut aja, udah apa yang ada dimakan, udah minum ya wes yang ada. Kita ini lebih kaya, lebih variasi, lebih macam-macam makannya dibanding Rasulullah. Padahal pangkatnya lebih tinggi Rasulullah. Kok cek ngalemannya kamu ini? Wes sekarang ibadah, apa yang ada dimakan, dicukupkan dengan yang ada. Nah itu harus gitu nafsu. Baru jenengan bisa kepikir ke hadirat Allah. Jadi yang kedua, fatamun nafsi anil ma'lufatil adiyah. Nafsu harus dihentikan dari terus-terusan mencari kenikmatan-kenikmatan yang sifatnya adat kebiasaan. Al-aqabatu tsalitsah. Aqabah yang ketiga, rintangan pendakian yang ketiga, itu adalah fatamul qalbi anir ra'unati al-basyariyati. Nyapih nahan hati dari ra'unatil basyariyah, kesembronoan yang bersifat manusiawi, kecerobohan, keteledoran yang sifatnya manusiawi, nggak boleh. Ya, sudah mulai harus hati-hati. Ya, orang Jawa, orang Indonesia itu pinter, ya, supaya selalu hati-hati, jangan sembrono, ya, jangan ceroboh, jangan gegabah, jangan terburu-buru. Al-ajalu minasyaiton wat ta'anni minallah. Terburu-buru itu dari setan, sedangkan hati-hati itu dari Allah. Terburu-buru yang baik itu kalau nikah itu harus disegerakan, orang meninggal harus diserahkan, itu yang buru-buru. Ya, mau sedekah segera sedekah itu bagus, kebaikan bagus. Tapi kalau buru-buru dalam artian buru-buru sampai kemudian orang itu teledor, itu tidak boleh. Hati harus mulai diajari waspada, hati-hati. Jadi orang alim itu tidak boleh sembrono. Kalau kepingin dekat Gusti Allah itu harus hati-hati. Setan itu Pak hanya bisa nipu orang dari jalan yang orang itu tidak kritis dan tidak hati-hati.
Tipu daya setan itu rata-rata tidak masuk akal. Dan tipu daya setan itu rata-rata hanya bisa menjebak orang yang tidak berpikir panjang. Kalau orang itu berpikir panjang, untuk apa sih korupsi? Coba. Terus untuk apa? Korupsi itu untuk apa? Ya. Berhasil kita memanipulasi laporan, ya tetap saja nama kita sudah hancur di sekitar orang-orang yang tahu bahwa kita memanipulasi. Nah, belum lagi kalau kelihatan atau terlacak oleh inspektorat. Belum lagi kalau kelihatan oleh KPK dan seterusnya. Apa sih untungnya? Ya. Secara batin, makanan haram itu Pak kayak bangkai busuk, darah, nanah, bangkai busuk. Tambah banyak itu loh, tambah wis jorok, busuk. Untuk apa dibawa pulang itu? Untuk apa? Untuk apa? Ya cuma orang yang mikirnya pendek saja yang kemudian akhirnya keseret hal-hal yang begini. Orang-orang yang cari-cari pesugihan, akalnya kan pendek Pak. Orang mencuri, merampok, berzina, semua itu tidak main akal. Ndono akali, kata orang kita kan tidak ono akali. Orang maksiat, orang ikut setan itu tidak ada akalnya. Kalau pakai akal ya tidak jadi ikut setan. Setan itu main dalam logika pendek dan logika dangkal. Maka kalau orang itu hati-hati, pintu setan ketutup. Pintu setan ketutup. Jenengan kalau dipaksa oleh sesuatu keadaan, tidak mengerti apa yang harus dilakukan, diam dulu. Ya, ditafakuri. Ya, sebentar saya tak mikir. Ya, direnungi dulu. Supaya kita tidak jatuh pada pilihan yang gegabah. Harus hati-hati. Harus hati-hati. Nah, yang ketiga, supaya bisa sampai ke hadirat Allah, itu harus menjaga hati supaya jangan ceroboh. Harus senantiasa hati-hati. Al-aqabatur rabi'ah. Adapun pendakian rintangan yang keempat, fatamus sirri anil kaduratit tabi'iyyati. Nyapih nahan sir mata batin anil kaduratit tabi'iyyati dari kotoran tabiat, kotoran tabiat nafsu. Kotoran tabiat nafsu. Saya ini kayaknya memang terlahir sudah keras kepala saya ini. Yo kalau kepala keras sudah pasti Pak. Ya. Kalau keras kepala itu semua orang ya bisa ngomong begitu, itu tabiat. Ya, bisa dirubah. Ya bisa dirubah. Jangan sampai tabiat-tabiat buruk ini itu kemudian mengotori batin kita. Maka harus dijaga dari tabiat-tabiat buruk. Memang agak repot bahasa yang dipakai untuk kitab klasik ya. Kalau dalam diskusi modern kan dibedakan antara watak dan tabiat ya. Watak tidak bisa berubah, tapi kalau tabiat bisa berubah ya. Watak itu ada orang yang wataknya lembut, ada orang yang wataknya tegas. Itu gak bisa dirubah. Orang lembut itu mbok jadi tentara ya tetap lembut ya. Pak SBY itu kan karakternya lembut, walaupun jenderal ya tetap lembut. Lembut ya. Tapi kalau orang itu wataknya tegas ya, meskipun dia jadi kiai ya tegas ya. Meskipun jadi kiai ya tegas. Jadi orang itu punya perwatakan sendiri-sendiri. Nah, watak tidak bisa dirubah. Paling bisa agak direda sedikit saja. Ya, cuma bisa direda sedikit. Tapi nggak bisa dirubah. Tapi kalau tabiat itu bisa dirubah. Ya. Tabiat bisa dirubah. Pemarah, pendendam, kikir,
Semua orang lahir ya rakus, Pak. Tidak ada orang lahir terus langsung qanaah, itu tidak ada. Kita waktu kecil ya rakus, ya tamak. Kalau perlu semua kita ambil, saudara tidak kita kasih gitu kan. Tapi kan akhirnya kita belajar untuk berbagi, untuk bisa berempati. Yaitu yang kemudian membuat kita bisa lepas dari tabiat-tabiat yang buruk itu. Nah, mata batin itu jangan sampai dikotori dengan tabiat-tabiat yang buruk. Tabiat-tabiat yang buruk harus disapih dari tabiat-tabiat yang buruk. Al-aqabatul khamisatu, adapun rintangan pendakian yang kelima, fatamur ruhi anil bakharatil hissiyati, menyapih roh, menahan roh, membersihkan roh anil bakharatil hissiyati, dari bukhur, dari kabut asap yang bersifat hissiyah, indrawi. Hal-hal yang sifatnya indrawi yang itu bisa mengotori roh. Nah, itu roh harus disapih. Roh itu lebih dalam dari qalbu. Kalau dalam penjelasan Imam Qusairi di dalam kitab Risalah Qusairiyah, kalau nafsu itu objeknya adalah syahwat ghadab, kalau qalbu itu objeknya ma'rifatullah, kemakrifatan. Kalau roh itu objeknya mahabbah, mahabbah. Kalau sir itu objeknya musyahadah, musyahadah, mengenali Allah dengan hati, mengenali, mencintai Allah dengan ruh, memusyahadai Allah, mukasyafah, itu dengan sir, mata hati. Di penjelasan ulama yang lain, kalau qalbu itu, kalau sifat buruk, kalau dosa itu urusannya nafsu, maka nafsu harus dibersihkan dari dosa. Kalau badan harus dibersihkan dari najis hadas. Kalau nafsu dibersihkan dari dosa, salah, kedzaliman. Kalau qalbu dibersihkan dari sifat buruk, sifat buruk, semua sifat buruk sudah, kikir, dendam dan lain-lain. Kalau roh itu dibersihkan anil aghya, dari segala sesuatu yang melintas di pikiran selain Allah, meskipun itu bukan barang haram, tapi yang ganggu ke Allah. Lah kalau sir fokus ke hadirat Allah, tidak boleh lagi goyang kepada selain Allah. Itu kalau penjelasan dari berbagai ulama, kalau kita simpulkan. Tetapi di sini Imam Ghazali menjelaskan nafsu itu harus disapih dari kenikmatan yang bersifat kebiasaan, qalbu harus disapih dari kesembronoan yang sifat manusiawi, sir disapih dari kotoran tabiat, dan roh itu disapih dari bakharatil hissiyah, dari asap, dari asap yang sifatnya indrawi. Hissiyah itu terestrial, indrawi bahasa kita. Al-aqabatu sadisatu, adapun
pendakian terakhir keenam, rintangan keenam, fatomul aqli anil khayalatil wahmiyah, nyapih akal dari hayalan-hayalan yang sifatnya wahmiyah, ya hayalan yang sifatnya fantasi. Oke, nafsu harus akal itu harus disapih dari fantasi-fantasi yang tidak produktif kalau bahasa kita. Tapi kalau fantasi, kalau hayalan, kalau mengandai-andai tapi itu positif, namanya imajinasi bahasanya orang sekarang. Biasanya dalam bahasa Arab itu yang imajinasi itu wahmiyah, tapi fantasi itu khoyaliyah, ya, khayal. Nah itu khoyal itu yang tapi di sini Imam Ghazali menggunakan kata wahmiyah itu dalam makna khoyal, karena awalnya sudah disebut khoyalatil wahmiyah, jadi khayalan pikiran, ya, khayalan pikiran. Yang namanya orang menghayal itu tidak masuk akal. Seandainya aku tiba-tiba kejatuhan emas 1 kilo di depan orang kaya, untuk apa mikir begitu? Mau wis gantiin subhanallah, subhanallah, kan enak daripada mikir menghayal sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Dalam bahasa Arab, kalau mungkin terjadi namanya taroji, kalau tidak mungkin terjadi namanya tamanni, tamanni. Jadi yang tidak boleh itu yang tidak mungkin terjadi. Tapi kalau mungkin terjadi, bahaya Pak. Itu kalau tidak boleh orang tidak kreatif. Justru karena adanya khayalan yang positif itulah kehidupan ini menjadi progresif. Coba kalau yang bangun masjid ini tidak punya imajinasi yang positif, ya tidak begini bentuknya masjid itu, kotak tok, gitu loh ya. Jadi tidak, yang dilarang itu adalah fantasinya. Kalau imajinasi boleh, imajinasi boleh. Bahkan imajinasi itu termasuk tingkat berpikir tinggi dalam capaian pembelajaran kalau menurut teorinya Bloom, ya, atau Anderson yang sudah memperbaruinya. Jadi yang tidak diperbolehkan hayalan. Fatusrafu minal uqubatil ula ala yanabi'il hikamil qalbiyyati. Fatusrafu, maka kamu akan dimuliakan, minal uqubatil ula, dari pendakian pertama. Kalau kita bisa menghindarkan anggota tubuh dari menyimpang syariat, maka kita akan dimuliakan, kata Imam Ghazali, ala yanabi'il hikami al-qalbiyati, akan diberi oleh Allah, ya, akan dimuliakan kita itu dari aqobah pertama ini, ya. Apa ala yanabi'il hikam, ya, atas nyumbernya hikmah-hikmah yang bersifat kehatian, bersifat ruhani. Panjenengan akan gampang menemukan hikmah-hikmah yang ada di dalam hati. Orang kalau konsisten kepada syariat, dia benar bisa meninggalkan yang menyimpang dari syariat, maka hikmah di dalam hatinya itu akan gampang muncul. Hikmah itu penting, ya, karena hikmah itu tuntunan dari Allah. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah itu bakal memberi kepada orang yang dikehendaki hikmah. Siapa yang mendapat hikmah, dia mendapatkan kebaikan yang banyak. Orang kalau hikmahnya dalam, itu sabar itu gampang.
Orang tidak kuat sabar itu karena tidak tahu hikmahnya. Kenapa sih kok kita dibikin dibenci orang? Nah, kalau jenengan tidak ngerti hikmahnya kan terus jadi marah bener ke orang. Tapi kalau jenengan ngerti hikmahnya, bahwa kita itu tidak bisa menjadi orang yang benar-benar tinggi derajatnya kecuali diuji oleh Allah dengan orang-orang yang benci, orang yang memfitnah, orang yang menyerang. Sehingga ketika kita ketemu orang-orang yang seperti itu, kita tahu ini mungkin bagian dari cara Allah didik saya supaya saya sabar. Itu orang ngerti hikmah begini ini. Ngelihat orang kenapa kok dia itu dijadikan Allah miskin. Kalau orang sudah ahli hikmah itu ada jawaban di hatinya, Pak. Oh, pantesan sholat wajib aja males, pantesan ke orang tua aja ndak ada hormat-hormatnya, pantesan jadi gitu. Tapi kalau jenengan lihat ini orang nggak pernah sholat, nggak pernah ibadah, tapi rezekinya lancar terus. Kok rezekinya haram kok tambah kaya terus orang ini, nggak pernah ke masjid malah tambah sukses. Oh, ini jangan-jangan istidraj, ya. Ini istidraj, ini bahaya ini. Ya, setiap ada tambah nikmat yang kita tidak tambah taat kepada Allah, itu indikasi istidraj. Hati-hati, hati-hati. Orang yang ngerti hikmah itu akan diberitahu oleh Allah apa alasan di belakang segala sesuatu itu, sehingga orang itu tenang hidupnya. Nah, orang yang ahli syariat, orang yang nahan diri dari menyimpang syariat akan dimuliakan oleh Allah dengan diberi sumber hikmah dari dalam hatinya, kata Imam Ghazali. Wa tutla'u minal aqbatis tsaniyati ala asraril ulumil ladunniyati, dan akan ditampakkan dari aqabah kedua apa ditampakkan ala asraril ulumil ladunniyati, ditampakkan pada rahasia-rahasia ilmu laduni. Jadi kalau kepingin punya ilmu laduni harus fatamun nafsi anil ma'lufatil adiyah, belajar nyapih nafsu dari kenikmatan-kenikmatan nafsu. Ndak nyari makan enak, ndak nyari minum enak, ndak nyari tidur enak, wis sebiasanya. Mau tidur di mana saja bisa, mau makan apa saja bisa, mau minum apa, yang penting halal. Ndak penting mau dingin, mau panas, yang penting jangan kepanasan, jangan kedinginan. Pokoknya ndak rewel. Ya, sudah. Orang yang pinter mengendalikan nafsu dari mencari kesenangan-senangan ini diganjar oleh Allah, orang itu akan dekat dengan ilmu laduni. Orang itu akan kaya ilmu laduninya. Nah, orang yang paling hebat mengendalikan nafsu dari mencari kenikmatan nafsu, bentuknya adalah puasa, lapar. Karena itu orang yang ahli puasa, ahli lapar itu paling cepat dapat ilmu laduni. Nah, jadi paling cepat. Jenengan diajar orang yang ahli lapar dengan diajar orang yang tidak pernah lapar, kenyang terus, itu beda atarnya. Yang satu ada hatinya, kalau ngomong ada batinnya. Yang satunya nggak ada, cuma pengetahuan saja, ya. Cuma pengetahuan saja. Ya sama-sama jelaskan, tapi yang satu tidak masuk ke hati, masuknya ke pikiran saja. Malah ada yang ceramah itu kepikiran itu tidak masuk, apalagi ke hati, masuknya ke emosi. Keluar jadi marah semua gitu ya. Opo, ini ceramah menggunakan nafsu, kenanya nafsu. Pakai akal ya kenanya akal. Nah, orang yang ahli lapar, ahli puasa, itu ahli nahan nafsu, itu barokahnya ilmu laduni.
wa talawwah yatalawwahu wa talawwahu laka minal aqabati thalithati a'lamul munajatil malakutiyati. Akan melambai kepadamu dari aqabah rintangan pendakian yang ketiga adalah a'lamul munajatil malakutiyati. Alam munajat yang bersifat kemalaikatan. Kalau orang itu bisa menjaga nafsu, yang pertama, yang kedua tadi jawahri, ya? Oh iya betul. Yang kedua nafsu. Yang ketiga, kalau orang itu mampu menjaga hati, ya, dari kecerobohan basyariah, maka Allah akan ganti, dia akan mengerti alam munajat malakut, ya. Alam munajat malakutiyah, ya, bisa merasakan batinnya, ya, masuk ke alam malakut. Bahkan kadang-kadang benar-benar dibukakan alam malakut oleh Allah, ya. Kalau orang fatom menyapih hati, wa tulammi'u laka fil 'uqubatir rabi'ah, dan akan menerangi, menyinari bagi kamu fil 'uqubatir rabi'ah, pada rintangan pendakian yang keempat. Apa yang menerangi? Anwarul munazalatil qurbiyati, cahaya kedudukan kedekatan kepada Allah, akan diterangi. Apa aqobah keempat? Aqobah keempat adalah fatamus sirri anil kadurati tabi'iyati, nyapih sir, mata batin, dari kotoran yang sifatnya tabi'ah, kotoran yang sifatnya tabiat, ya, pembawaan. Wa tatlu'u laka fil khamisati, pada fatom yang kelima, penyapihan yang kelima, yakni menyapih roh dari kabut yang bersifat terestrial, indrawi, kabut indrawi, kabut-kabut yang sifatnya hissiyah. Maka Allah akan berikan dari yang kelima, nampak tatlu'u laka fil khamisah akmarul musyahadatil hubbiyati, akan muncul, kata Imam Ghazali, bintang, bulan-bulan penyaksian cinta kepada Allah. Kalau orang bisa menjaga batinnya dari segala hal yang bersifatnya khissiyah, yang menutupi batin, maka orang itu akan mendapatkan musyahadah hubbiyah. Wa tuhbatu min al-uqubatis sadisah ala riyadil hadratil qudsiyah, kemudian diturunkan dari aqabah yang keenam, ya, diturunkan dari aqabah yang keenam, orang itu ala riyadil hadratil qudsiyah, pada medan hadrah ilahiyah, ya, medan hadrah ilahiyah. Fahunalika, maka di sanalah taghibu mimma tusyahidu minal lataifil insaniyati,
Fahunaka maka di sana taghibu akan sirna kamu, sirna mimma tusyahidu dari apa yang kamu saksikan, minal lataifil unsiyati dari kelembutan yang bersifat kemesraan, anil kasyaifi al-khisyati dari sesuatu yang padat atau kasar yang bersifat indrawi, yang bersifat indrawi. Kalau memang orang itu sudah bisa sampai ke hadra ilahiyah, hadra ilahiyah, maka pada saat itu Allah akan menjadikan orang itu tidak menyaksikan lagi pada selain Allah, dan batinnya hanya menyaksikan kelembutan Allah sehingga tambah mesrah batinnya kepada Allah. Fa in aradaka bihususiyatihi al-istofaiyati saqaka bika'si mahabbatihi syarbatan fatazdadu bidzalika syurbi dhama'un wa bidzauqi syauqan. Fa'idha aradaka apabila Allah menghendakimu bihususiyatihi dengan diberi oleh Allah kekhususan, pangkat kekhususan, wali khusus, istofaiyati yang bentuknya itu memang kekhususan untuk orang yang terpilih secara khusus. Tidak semua wali, tidak semua orang yang ahli zikir itu bisa dapat, tidak semua orang yang ahli Quran, ahli ibadah bisa dapat. Hanya orang khusus yang memang dipilih Allah, orang khusus. Kalau kamu kepingin Allah sampai memilih kamu dengan kekhususan itu, saqaka, Allah pasti akan meminumi kamu bika'si mahabbatihi dengan cawan mahabbah fillah, cawan cinta kepada Allah, cinta kepada Allah. Fatazdatu bidzalika syurbi, dan akan bertambah dengan minum itu dhama'an, apa dhama'un, tambah ngelak, tambah haus, tambah haus, minum tambah haus. Wa bidzauqi syauqan, dan dengan dibuka rasa kepada Allah itu akan menimbulkan kerinduan. Wa bil qurbi talaban, kalau Allah buka kedekatan maka orang itu tambah nyari kepingin dekat ke Allah. Wa bisukuni qalqan, dengan diberi ketenangan sakinah maka masih akan muncul sifat gelisah, muncul sifat gelisah. Orang itu kalau kepingin menjadi orang yang dikhususkan Allah dari orang khususnya Allah, maka dengan begitu setiap diminumi air bika'si Muhammadin itu, air dari telaga Rasulullah atau air dari Allah sendiri, ini metafor. Yang dimaksud diminumkan ini adalah batin diberi anugerah oleh Allah untuk bisa memahami apa yang Allah inginkan. Kalau sampai orang mendapatkan itu, maka orang akan bertambah haus. Itu bedanya apa? Bedanya minuman dunia. Kalau minuman dunia minum banyak udah nggak kepingin minum lagi. Tapi kalau mahabbah fillah, cinta kepada Allah, itu semakin kita dikasih itu tambah rindu kita. Semakin tambah dikasih,
Jenengan kalau membayangkan tapi nggak boleh. Tapi saya tidak bisa punya metafor lain. Kalau kita misalnya ada laki-laki terus berdekatan dengan putri yang sangat cantik, itu semakin hijab dibuka, semakin didekatkan, itu malah semakin kepingin lihat, semakin kepingin lihat. Allah itu kalau orang dibuka hijabnya itu tidak tambah reda kehausannya, malah akan semakin menjadi-jadi, ya, gitu maksudnya gitu. Jadi kalau Allah sudah memberi minuman mahabbah, itu yang ada malah tambah cinta, ya, yang ada malah tambah rindu. Sehingga kata para ulama begini, iman itu sebenarnya ada iman yang turun terus dan berakhir dengan su'ul khotimah. Ada iman yang naik turun, turun naik, naik turun, yazidu wa yanqus. Ya, kita salah satu ya. Tapi ada iman yang naik terus. Iman yang naik terus itu imannya orang yang sudah dekat Allah. Ya, kita adzan dulu ya. Kita lanjutkan sedikit ya. Kalau orang sudah melampaui pada Aqobah yang ke-6, ya, pendakian rintangan yang ke-6, maka Allah akan menjatuhkan orang itu pada kebun Hadrah Qudsiyah, taman Hadrah Qudsiyah, wa tuhbatu minal uqubatis sadisati ala riyadil hadratil Qudsiyah. Orang kalau benar bisa menghindarkan pikirannya dari hayalan-hayalan, orang itu akan bisa sampai hadrah ilahiyah. Yang tidak bisa itu ya karena, makanya saya sepakat dengan Imam Ghazali, dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Orang itu sampai ke Allah itu wajib akalnya lurus. Bertorekot, bertasawuf itu wajib pakai akal yang lurus. Kalau ada yang tidak masuk akal, jangan diikuti. Kalau ada yang nyimpang-nyimpang dari akal, jangan diikuti. Ya, karena itu tipu-tipu setan. Ya, tipu-tipu setan. Sekarang beberapa mursyid yang katanya level nasional, bahkan ada yang disebut mursyid internasional, tapi yo kadang-kadang nggak masuk akal, ya. Masuk terus buat kuburan baru, yo opo gitu ya, kuburan yang benernya ada, kuburan bener ada terus buat kuburan baru, terus gimana ya. Imam Bukhari Pak nyari guru, ketemu orang alimnya ndak karuan, ya, alimnya ndak karuan, cuma meludah ke depan, ditinggal oleh Imam Bukhari. Ini bukan pengikut Rasulullah yang hati-hati. Kalau pengikut Rasulullah yang hati-hati, ngeludah itu ke kiri, loh kok ke depan, berarti dia ndak serius dengan aturannya Rasulullah. Loh begitu. Loh, apalagi malsu kuburan, ya selesai Pak. Apalagi malsu silsilah dari gurunya, ya selesai. Tidak peduli siapapun. Tidak boleh jalur ke Allah itu dicampur dengan kebohongan, tipu daya. Tidak bisa. Thariqah itu harus lurus. Ya apa adanya. Ya apa adanya. Tidak peduli meskipun katanya dia ini siapapun, tetap harus digaris pakai syariat Quran hadis. Melenceng ya tinggal, gitu loh ya. Ya tinggal. Saya ikut Mbah Hasyim Asy'ari. Ya, Mbah Hasyim Asy'ari itu tegas. Ada orang yang katanya mursyid, katanya sudah alim, ya, alim.
nggak pernah keluar kamar, keluar cuma khutbah, marah-marah. Orang kan kalau ahli ibadah itu terus ngaku dirinya paling suci, dan ngelihat orang lain biasanya terus jijik, jadi ngomongnya jadi kasar. Orang yang ngomongannya kasar, keras kepada orang lain biasanya ngerasa dirinya suci, sehingga ngelihat orang lain itu jelek sehingga gampang maki-maki. Tapi kalau orang itu tawadhu, merasa dirinya tidak lebih baik dari orang lain, tidak bisa Pak maki-maki itu. Mau maki-maki gimana? Kita ini nggak lebih baik kok, gitu loh ya. Tidak bisa. Maka orang itu akan lembut, ya akan lembut. Nah, kalau orang kok kayak paling pegang kunci surga, masalah orang itu. Ya, serius masalahnya di hadapan Allah. Ya Allah, macam-macam sekarang ini, macam-macam. Ada lagi yang sekarang ini menyebarkan ajaran reinkarnasi. Padahal ya, dia dikenal sebagai guru tarekat, ya, guru tasawuf. Banyak muridnya, saya nggak nyebut-nyebut nama. Ya. Ini kok iso keblinger gini? Ya pakai Quran, ayat-ayat Quran semua. Iya, tapi nafsirkannya tidak ikut penafsiran ulama mu'tabaroh. Orang menafsirkan Quran itu wajib ikut bagaimana Rasulullah menafsirkan Quran. Kalau Rasulullah tidak ada, lihat bagaimana mufassir besar memahami Quran itu. Baru kita menginterpretasikan untuk hari ini. Jangan ngambil Quran dipikir sendiri, sesat sampean. Gitu loh ya. Itu setan seneng banget kalau ada orang ngambil Quran terus ditafsiri sendiri, seneng banget. Nyimpangnya gampang. Nyimpangnya gampang. Tapi kalau orang itu terus pegang Quran, tidak bisa. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ketika dia lama tidak makan wakila 3 hari, setan diizinkan oleh Allah untuk goda, nguji Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir saja diuji, apalagi kita. Tiba-tiba panas terik langsung berubah jadi mendung. Terus gelap, angin bertiup semilir, dingin. Sampai Syekh Abdul Qadir berkali-kali menelan air ludah. Terus muncul sinar, indah sekali. Sinar itu indah sekali. Terus sinarnya bunyi, Pak. Ya Abdul Qadir, ana rabbuka, faqad abahtu lakal muharramat. Abdul Qadir, aku ini Tuhanmu. Mulai sekarang yang haram-haram halal semua. Apa yang terjadi? Diambil surbannya Syekh Abdul Qadir, ditebas sinar itu. Ikhsa ya da'i. Ikhsa itu bukan idhab. Ikhsa itu pergi dalam keadaan terhina. Pergi kamu dalam keadaan terhina, wahai terlaknat. Terus berubah jadi asap hitam. Terus ngomong, bima arafta annahu syaitan. Loh, kok kamu tahu kalau ini setan? Kata Syekh Abdul Qadir, innallaha la ya'muru bil fakhsya. Allah tidak akan pernah nyuruh yang keji. Nyimpang syariat, dah mungkin, Pak. Nabi itu terakhir Rasulullah. Kalau Nabi terakhir Rasulullah, tidak akan ada lagi barang halal yang berubah jadi haram. Kalau Nabi sudah terakhir Rasulullah, tidak akan ada lagi barang haram yang berubah jadi halal. Apa yang dihalalkan oleh Allah dan Rasulullah selamanya akan haram sampai kiamat. Apa yang dihalalkan oleh Allah dan Rasulullah selamanya akan halal. Kecuali kalau ada qarinah yang lain yang dibenarkan syariat. Loh, kok ini tiba-tiba kok menghalalkan yang haram? Berarti ini jelas setan. Loh, ini kan butuh nalar, Pak. Kalau Syekh Abdul Qadir itu bukan orang pinter, kagum dengan sinar indah, botiar ya. Mbah Hasyim ketika
dengar ada mursyid begini, digedor pintunya oleh Mbah Hasim, suruh keluar. Istrinya bilang, Abah lagi kholwat, tidak bisa diganggu. Kata Mbah Hasim, kalau dia tidak keluar saya masuk. Akhirnya Mbah Hasim masuk, terus ditanya, kamu kok tidak keluar? Saya dengar kamu kalau khutbah Jumat kerasnya, ya, orang dimarah-marahi terus. Saya dengar kamu kalau yang datang pejabat, orang kaya, pintumu terbuka lebar. Tapi kalau yang datang orang miskin, kamu tidak pernah buka pintu. Ajarannya sopo ini? Pengikut siapa kamu? Rasulullah tidak ngajari begini. Kiai ini ngomong, mohon maaf, saya ini kalau melihat orang-orang tidak kuat. Karena saya kalau melihat orang-orang di luar itu, kepalanya ada yang anjing, ada yang babi, ada yang kera, ada yang rupa manusia, tidak kuat. Coba kalau jenengan yang jadi santrinya kan, kasaf ini, memang orang sekarang itu keras semua, anjing semua, segitu. Apa kata Mbah Hasim? Keluar kamu disihir setan. Kamu disihir setan. Waktunya sholat, waktunya zikir, waktunya ngaji, waktunya ke sawah, waktunya ke pasar, waktunya ke kebun. Jadi orang itu harus benar. Jangan sok-sokan wiritan tok, akhirnya sawahnya tidak digarap, akhirnya pekerjaannya tidak diurusi. Salah. Akhirnya 1 bulan dijalankan, hilang sihir setan itu. Terus datang ke Mbah Hasim, alhamdulillah sudah hilang, saya kembali. Ya iya, memang ketipu setan. Ada orang yang katanya mursyid thariqah juga, ajarannya aneh-aneh. Mbah Hasim nyuruh 2 muridnya pura-pura masuk thariqatnya. 2 tahun selalu dicatat omongan yang tidak benar itu. Dilaporkan ke Mbah Hasim, didatangi oleh Mbah Hasim, diluruskan, tidak benar kamu begini. Jadi di mana-mana ada potensi nyimpang sesat itu, tidak cuma thariqat sama tasawuf, akidah, iya, apa saja. Wong tafsir juga ada inhiraf fit tafsir. Ya, maka semua harus dijaga syariat Allah itu. Orang harus tahu sabadul a'dham, ya, mana jalur Allah yang benar itu. Dan itu butuh daya kritis yang tinggi, butuh nalar yang tinggi. Jangan sampai melepaskan akalnya. Orang yang bisa benar akalnya dipakai jernih, lepas dari khoyaliyat, lepas dari fantasi, lepas dari hayal-hayal, dia akan bisa berpikir objektif. Akal itu kalau tidak ditumpangi nafsu, dia akan objektif. Kalau objektif itu ketemu hakikat. Kalau ketemu hakikat gampang sampai ke hadrah ilahiyah. Gitu loh. Tapi kalau akal itu ketumpangan pikiran yang hayal, tidak bisa. Maka saya termasuk yang mengatakan tidak mungkin orang itu sampai ke Allah kalau orang itu bodoh, tidak mungkin. Pasti orang yang sampai ke Allah itu orang yang sangat teliti. Jenengan kalau mau sampai ke Allah, kata Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin, harus bisa merasakan setiap gerak batin, setiap bisikan di hati. Jenengan harus bisa neliti, ini ada ide baik di dalam hati. Coba, ide baik ini sumbernya dari Allah, apa dari malaikat, apa dari nafsu, apa dari setan? Saya nggak bisa jelaskan sekarang. Ini ada pikiran buruk ini kayaknya di dalam. Pikiran buruk ini dari setan, apa dari nafsu, apa dari Allah? Loh coba, kalau jenengan ilmunya kurang, ya apa bisa selamat? Kayaknya baik, ternyata setan istidraj. Kayaknya buruk, ternyata Allah sedang menguji. Itu loh, sedang menguji. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fujuraha itu buruk. Tapi kan ada cirinya, yang dari Allah seperti apa, yang dari setan itu harus bisa dibaca. Sehingga sejak di dalam hati orang itu sudah bisa neliti ini bukan dari Allah. Wah, kok repot begitu, ya repot. Terus cara gampangnya la ilaha illallah, la ilaha illallah.
Pokoknya batin jenengan buang selain Allah, punya Allah tok sudah. Illallah itu Allah saja. Terus kata Syekh Abdul Wahab Sya'rani, taubatan nasuhah, taubat yang sungguh-sungguh, itu yang akan membuat orang itu dijaga oleh Allah. Seandainya kita ini orang tidak pinter, berarti nggak bisa jadi wali. Bisa. Nanti kalau mau jadi wali pasti dirubah otaknya itu jadi pinter. Nah, nanti kalau sudah pinter baru jadi wali. Maka tidak ada wali yang tidak pinter. Karena nanti sebelum jadi wali, orang yang bodoh, yang ahli, bodoh yang khusyuk itu, dia dirubah jadi pinter dulu. Muridnya Imam Syafi'i yang namanya Rabi' bin Sulaiman, itu bodohnya Masya Allah awalnya. Imam Syafi'i menjelaskan sekali, tidak paham. Sampai diulang 40 kali, yang lain udah paham semua, dia tidak paham. Sampai keluar, udah kasihan kepada gurunya, udah ngulang sampai 40 kali, dia tidak paham. Dikejar oleh Imam Syafi'i, dimasukkan ke kamar, dijelaskan lagi, saya tidak paham juga. Diulang-ulang, tidak paham juga. Sampai Imam Syafi'i mengatakan, seandainya ilmu ini makanan, tak suapi kamu. Cuma ilmu ini bukan makanan, kamu yang sabar kalau belajar. Terus oleh Imam Syafi'i dicarikan jalur langit. Gini, setiap ba'da sholat kamu minta ke Allah supaya diberi pikiran yang cerdas, ilmu yang manfaat. Minta diganti otak yang tidak kenceng itu, spare partnya minta diganti ke Allah. Yang bikin kan Gusti Allah gitu ya. Akhirnya terus setiap ba'da sholat doa, jadi pinter Pak. Akhirnya Rabi' bin Sulaiman ini salah satu ulama hadis, ulama fikih yang paling terkenal di madhabnya Imam Syafi'i. Awalnya, ini kalau sekolah di sini udah tidak naik kelas, jelas tidak naik kelas. Jadi jangan putus asa. Ya. Meskipun syarat menjadi orang dekat Allah itu pinter, tidak apa-apa Pak, tidak apa-apa. Banyak-banyaknya orang alim itu awalnya juga bodoh. Kata Mbak Yai saya, orang pinter itu kebanyakan hijab. Mau datang dikiran aja sih mikir ini mikir itu, nah tidak ada pikiran. Kalau orang bodoh kan tidak begitu, langsung datang dikiran. Udah tidak ada yang dipikir, memang tidak ada pikirannya, ya pasti dikiran. Ya tapi ini yang bikin dia justru cepat ke Allah. Justru orang yang kakek pikiran itu. Coba, jenengan banyak uang, tapi pinter, tidak jadi sedekah. Uang segini, nanti diginikan, tidak sedekah. Orang yang ahli sedekah itu rata-rata orang bodoh-bodoh Pak. Ya pokoknya tak kayak kata kiai sudah urusannya ke Allah. Iya bodoh. Ya, makanya orang bodoh itu cepat sampai surga. Katanya begitu. Nah mudah-mudahan ngaji kita ini diijabah oleh Allah, kita dijadikan orang-orang yang kuat istiqomah. Mudah-mudahan dijauhkan dari segala kekeliruan berpikir, bisa mengikuti Quran hadis dengan konsisten, ikut ulama-ulamanya Allah yang hakiki, bisa sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi